Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Husnayeni Nahar. Saya merupakan dosen di program studi ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk latar belakang pendidikan saya menempuh S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi ekonomi pembangunan, dan saya lulus tahun 2014, yang kemudian saya lanjutkan S2 di IIUM Malaysia, International Islamic University Malaysia, program studi ekonomi, dan saya lulus tahun 2017. Untuk saat ini, saya menempuh S3 di Universidad de Granada, Spanyol, dengan doctoral program in Economic and Business Studies. Selama saya mengajar, saya biasanya mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi, seperti perekonomian Indonesia, makro dan mikroekonomi. Oleh karenanya, di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah perekonomian Indonesia, dan simak video selanjutnya mengenai mata kuliah ini dengan interaksi saya kepada mahasiswa. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah perekonomian Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 5, di mana sebelumnya mereka sudah mengambil mata kuliah pengantar seperti pengantar makroekonomi, pengantar mikroekonomi, dan ekonomi pembangunan. Secara garis besar, mata kuliah perekonomian Indonesia ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dan kita akan menganalisis dan melihat apakah kebijakan yang ada di Indonesia ini sudah efektif dan efisien dalam meningkatkan atau membantu proses pengembangan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Pada umumnya, mata kuliah ini terdiri dari 3 pokok pembahasan, yaitu kondisi makroekonomi, yang kedua yaitu tentang transformasi perekonomian Indonesia, dan yang ketiga yaitu kebijakan perekonomian Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana nanti akan ada 16 kali pertemuan, dan masing-masing pertemuan itu berdurasi 150 menit. Untuk perkuliahannya nanti akan menggunakan metode online, baik asinkronus dan sinkronus, di mana 6 kali pertemuannya itu menggunakan Zoom atau MS Team, dan sisanya yaitu 10 kali pertemuan menggunakan MyClass atau e-learningnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan dalam 10 kali pertemuan ini nanti akan dibalut dengan berbagai tugas, baik tugas individu, tugas kelompok. Kemudian nanti juga di mata kuliah ini akan ada ujian kompetensi dengan tiga UK, yaitu 2 kali ujian tertulis dan sekali nanti ujian non tertulis, dengan cara presentasi dan kemudian membuat makalah atau artikel ilmiah. Metode dari kelas perekonomian Indonesia ini menggunakan student center learning, di mana nanti mahasiswa akan aktif berdiskusi, baik berdiskusi secara langsung maupun secara kelompok. Secara langsung berarti nanti ada interaksi antara dosen kemudian kepada mahasiswa. Kalau kelompok nanti mereka akan diskusi dahulu di dalam sebuah kelompok, dan kemudian mereka mengutarakan pendapatnya di dalam kelas secara representatif. Ini tujuannya agar mereka tuh berani tampil di depan umum, dan mereka dapat mengutarakan mengenai hasil diskusi bersama kelompoknya. Selain itu, di dalam kelas ini nanti saya juga akan memberikan kuis secara dadakan agar mengetahui apakah mereka paham mengenai materi yang disampaikan atau mengenai diskusi yang sudah dilaksanakan bersama-sama. Nah, di dalam 16 kali pertemuan ini, karena tadi 3-nya sudah ujian kompetensi, maka terdapat 13 topik pembahasan. 13 ini merupakan hasil dari penjabaran dari 3 pokok pembahasan yang tadi saya sebutkan di awal. Ketika kita membahas mengenai topik pertama, yaitu pokok pembahasan pertama yaitu kondisi makroekonomi, nanti akan membahas mengenai topik pertama sampai topik ke-7. Yang pertama yaitu tentang konsep sistem perekonomian dan politik ekonomi Indonesia. Yang kedua yaitu industrialisasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu analisis neraca pembayaran internasional di Indonesia.
Kemudian yang keempat adalah investasi dan pembangunan. Kelima, kebijakan fiskal dan hutang luar negeri. Yang keenam adalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang ada di Indonesia. Yang ketujuh adalah kebijakan desentralisasi. Ini adalah pembahasan yang mencakup mengenai kondisi makroekonomi. Kemudian yang bab yang ke-8 dan ke-9 ini membahas mengenai transformasi perekonomian Indonesia, yaitu yang bagian pertama mengenai transformasi perekonomian Indonesia dari perspektif regional, dan kemudian yang bagian kedua yaitu proses distribusi demografi dan pendapatan di Indonesia. Kemudian sisanya yaitu topik 10 sampai topik 13 itu akan mencakup mengenai kebijakan. Kebijakan apa saja? Yang pertama seperti analisis kebijakan moneter, kemudian percepatan pengembangan infrastruktur, kemudian UMKM, dan yang terakhir adalah pembangunan berkelanjutan. Ini adalah 13 topik yang akan dibahas di dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Lalu bagaimana sistem penilaiannya? Sistem penilaian yang ada akan dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah soft skill, hard skill, dan technical skill. Untuk totalnya 100% dan untuk soft skill nanti 30%, untuk hard skill 45%, kemudian untuk technical skill yaitu 20%. Dan di sini saya juga menyampaikan adanya spiritual skill, di mana kita adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan kampus yang unggul dan islami, sehingga teman-teman tidak hanya memahami teori atau permasalahan yang ada, tapi dapat melihat dari sisi islaminya, atau kita mengetahui ayat suci Al-Quran atau hadis mana sajakah yang kira-kira dapat mensupport atau membantu ketika ada permasalahan terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi di sini karena cakupannya Indonesia, maka fokusnya di Indonesia. Kemudian untuk soft skillnya itu terdiri menjadi beberapa poin. Pertama yaitu kedisiplinan dalam kehadiran, kemudian kemampuan dia dalam menjawab diskusi atau melakukan diskusi, kemudian kemampuan melakukan presentasi. Untuk hard skillnya tentu berhubungan dengan uji kompetensi, ada uji kompetensi 1, 2, dan 3. Untuk technical skillnya ini kan akan berhubungan dengan makalah atau artikel ilmiah yang akan dikumpulkan di akhir. Lalu tujuan dari mata kuliah ini apa? Tujuan dari mata kuliah perekonomian Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu mahasiswa memahami, menguasai, dan menjelaskan kondisi makroekonomi Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep sejarah perekonomian Indonesia, baik dari pemerintah yang di masa lalu maupun masa terkini. Yang kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa mengenai persoalan pembangunan dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, karena ini berhubungan dengan unggul dan islaminya UMY, mahasiswa mampu bersikap disiplin, aktif, jujur, mandiri, dan dapat bekerja sama dalam tim sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Untuk referensi mata kuliah ini, kita menggunakan 3 main reference, yaitu dari The Hill, The Indonesian Economy pada tahun 2000, kemudian buku Perekonomian Indonesia karya Dr. Imamuddin Yuliadi, dan karya Bapak Faisal Basri. Untuk selain itu, referensi diperbolehkan untuk membaca apapun, terutama dari website World Bank, UNDP, ADB, ILO, kemudian website-website lainnya, dan juga baik jurnal internasional ataupun nationally accredited. Jika teman-teman atau mahasiswa mengalami kebingungan atau bingung dengan pertanyaan yang ada dalam mata kuliah ini, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui email atau nomor telepon yang sudah saya berikan. Terakhir, pesan saya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka buatlah niat yang terbaik untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah. Bu. Ya, siap. Selalu jaga protokolnya ya. Jangan lupa makan yang bergizi biar sehat dan bisa menikmati hidup sampai sekarang ini.
Nah, di sini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-7, yaitu membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Tapi sebelum itu, mari kita baca basmalah dan al-fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kelas hari ini penuh berkah. Oke, kita langsung masuk saja ke mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya share screen dulu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, tapi kita fokus dulu ke bagian kemiskinan. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Tentunya kalau kita mau membahas tentang kemiskinan, kita harus tahu dulu apa itu definisinya, kemudian jenis-jenisnya, indikator, faktor apa sih yang menyebabkan kemiskinan, dampaknya. Kemudian nanti kita harus kita bisa lihat dari data, kemudian kebijakan apa yang bisa mengurangi kemiskinan dan cara-cara menanggulangi kemiskinan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasanya ada 4 gambar di sini. Nah, kira-kira dengan gambar ini teman-teman bisa melabel atau mendeklar nggak kira-kira yang 1, 2, 3, 4 itu dia termasuk kategori orang kaya atau orang miskin? Kira-kira mungkin ada yang mau volunteer? Mbak Eni mungkin? Oke, untuk gambar pertama itu gambarnya menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga yang kaya karena dari gambar tersebut mereka sedang berbelanja di mall dan membawa tas belanja yang lumayan banyak. Oke, makasih Mbak. Oke, selanjutnya mungkin yang 34. Bisa langsung yang 34. Bu, Yo, siap. maaf Bu, yang 34 kelihatan kayak orang miskin Bu, Kenapa? karena nomor 3 kayak orang mau minta-minta, terus nomor 4 rumah yang tidak layak huni Bu. Definisi di sini. Di sini dikatakan bahwasanya definisi dari kemiskinan adalah apa? Keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka bisa dikatakan bahwasanya dia mengalami kemiskinan atau dia tidak punya akses untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan. Dan sebagaimana kita ketahui, masalah kemiskinan tuh nggak cuma di Indonesia ya. Jadi kemiskinan itu adalah global issue. Jadi bukan berarti kita lega ya, karena teman-teman semua di negara lain juga mengalaminya tidak. Tapi emang ini adalah masalah dunia, nggak cuma kita sebagai negara developing atau negara berkembang, tapi juga kepada negara maju. Bahkan di negara maju juga ada masalah di bagian kesenjangan pendapatan. Tapi itu kita bahasnya nanti ya, kita lebih fokusnya di kemiskinan. Kemiskinan subjektif ini berhubungan dengan apa? Kemiskinan yang berhubungan ketika dia tuh merasa bahwasanya dia tuh miskin. Jadi kemiskinan subjektif itu adalah ketika seseorang memiliki pemikiran yang beranggapan bahwa kebutuhannya itu belum dapat terpenuhi secara cukup. Sedangkan kita bisa melihat bahwasanya ya orang tersebut tidak terlalu miskin. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh untuk yang subjektif ini? Saya Bu masuk Bu. Oh iya, Nah, siap. dalam seperti yang tadi sudah dijelaskan ya mengenai kemiskinan subjektif itu salah satu contohnya adalah pengemis musiman yang terdapat di kota-kota besar seperti itu. Dan dalam beberapa kasus yang bisa kita telusuri dari media sosial, ditemukan juga pengemis itu yang ternyata mereka pendapatannya tidak sedikit gitu kan, bahkan memiliki tabungan yang jumlahnya jutaan rupiah begitu. Tapi mereka tetap melakukan profesi itu tadi, seperti itu. Jadi kemiskinan absolut itu kemiskinan di mana seseorang ataupun keluarga yang punya penghasilan di bawah standar minimum. Jadi kayak ada garis minimumnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ekonomi secara umum, emang harusnya ketika kita ngomongin kemiskinan itu ada standar minimumnya. Nah, biasanya kita ngomongin kemiskinan absolut. Seperti semisal keluarga tersebut hidup di bawah garis kemiskinan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemiskinan relatif.
namanya aja relatif ya relatif seperti itu. Maksudnya apa? Kemiskinan relatif itu adalah bentuk kemiskinan karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata atau juga menyentuh semua lapisan masyarakat. Jadi dengan adanya kebijakan itu akhirnya malah mempengaruhi orang sehingga dia menjadi miskin. Contohnya semisal seperti lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga orang menjadi nganggur. Atau mungkin teman-teman ada yang punya contoh lagi, mungkin saya cuma ada satu contoh nih. Saya Bu, Oh ya, apa contohnya nih kira-kira kemiskinan relatif? jadi orang yang berpenghasilan UMR-nya tinggi tapi tinggalnya itu di lingkungan elit. Jadi kan tempat tinggal di lingkungan sosial yang perumahan bagus itu kan gaya hidupnya pasti bakal mewah. Itu tuh beda banget sama perumahan biasa atau di pedesaan. Jadi orang yang tinggal di apa perumahan elit itu gayanya atau kehidupannya itu bakal beda banget sama orang yang tinggal di pedesaan atau yang berpenghasilan UMR kayak gitu, Bu. Oh iya, betul-betul. Makasih Mbak Nabila. Mungkin kemudian selanjutnya ada kemiskinan struktural. Maksudnya apa? Kemiskinan struktural itu terjadi karena struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki. Kalau yang tadi, kan emang tidak ada sumber daya alam, ya kan? Sehingga mereka mempunyai produktivitas yang rendah. Nah, kalau yang ini, dia ada sumber daya alamnya nih, tetapi dia tidak terkoneksi dengan sumber daya alam tersebut. Nah, kira-kira dari definisi ini yang berhubungan, mungkin contoh yang ada di Indonesia apa nih yang kira-kira menjadi hot issue atau yang sampai sekarang tuh masih menjadi isu? Mungkin bisa Mas Alpiki kasih contoh mungkin yang kemiskinan struktural? Ya Bu, contohnya masyarakat Papua mungkin Bu, yang Gimana? sumber daya alam yang melimpah seperti tambang emas, PT Freeport Bu, yang tidak mendapatkan manfaatnya dari sana Bu. Kemudian selanjutnya kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural namanya kultural ya. Tadi structure, kalau ini kultural. Berarti berhubungan dengan kultur. Artinya apa? Kemiskinan yang terjadi sebab akibat dari sikap atau kebiasaan masyarakat yang chill. Oh, yang chill maksudnya chill tuh yang dia tuh merasa ya sudah lingkungan saya seperti ini mau diapain lagi ya kan, atau emang dari tradisi komunitasnya berkata ya begini adanya ya, kayak syukuri apa adanya, tapi mungkin syukurnya dia ya dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kira-kira contohnya apa nih yang kemiskinan kultural? Oke, Mbak Eni, resen ya tadi ya. Oke, monggo. Apa kira-kira contohnya? Mungkin untuk kemiskinan kultural itu contohnya di Indonesia kan ada beberapa banyak suku yang mana salah satu sukunya itu hidup di pedalaman kayak gitu. Nah, biasanya orang yang suku yang hidup di pedalaman itu mereka memegang teguh adat dan tradisi mereka, dan mereka juga tidak begitu mempedulikan terhadap kemajuan zaman gitu. Nah, sebenarnya kan sikap mereka mempertahankan adatnya mereka itu bagus untuk ini ya, untuk mempertahankan budaya. Cuman kan untuk kehidupan ekonomi mereka juga seharusnya mengikuti zaman gitu, penyesuaian. Iya, betul sekali Mbak Eni. Indikatornya seperti apa? Kalau sebenarnya kalau misalnya tiap negara itu memiliki national poverty line, mereka mempunyai standar mereka sendiri. Tapi kalau di dunia ada namanya World Bank. Nah, kalau di Indonesia apa? Di Indonesia tuh based on BPS. Jadi BPS atau Badan Pusat Statistik itu mereka menggunakan batas miskin baik dari segi makanan dan non makanan. Nah, kalau yang makanan itu sekitar 2.100 kalori. Itu anggap aja nih ya, kayak ayam KFC itu sekitar 320 yang dengan kulitnya, satu mangkuk nasi 250. Berarti kan itu udah kayak satu meal kan. Berarti ketika orang tersebut bisa makan 3 kali sehari dengan asumsi makan ayam dan nasi, berarti dia itu hidup di atas garis kemiskinan atau dia bisa memenuhi 2.100 kalorinya. Atau misalnya ketika dia bisa memenuhi kebutuhan non makanannya, maka disebut orang yang di luar kemiskinan. Nah, kalau di sini kita mengatakan BPS ada dua pendekatan antara basic need approach atau head count index. Kalau basic need approach itu yang tadi ya, dan itu juga sering digunakan. Nah, kalau itu, nah kalau misalnya di Indonesia sendiri gimana? Kalau itu kan secara umum ya faktor penyebabnya. Nah, kalau
faktor penyebab kemiskinan di Indonesia itu seperti apa ya? Kalau kita lihat secara umum itu ada 3, ya kan? Kita tahu ya Indonesia ini termasuk negara populasi terbesar nomor berapa ya kalau yang Anda tahu? Keempat kayaknya ya. Pokoknya kita di bawah Cina, US, Indian, I'm not sure, tapi kayaknya keempat. Karena saya kemarin habis baca jurnal itu keempat. Bayangin dong kita itu populasi terbesar keempat, tetapi mungkin angkatan pekerjanya tidak banyak. Sehingga ketika usia produktif tinggi tetapi tidak ada lahan pekerjaan, gimana efeknya? Efeknya nganggur kan? Nganggur efeknya apa lagi apa? Ya dia tidak bisa memenuhi kehidupan dia dan keluarganya. Efeknya apa lagi? Ya, akhirnya dia menjadi orang yang mengalami kemiskinan. Jadi ada multiplier effect seperti itu. Nah, dalam makroekonomi itu kan segala sesuatu. Kalau makroekonomi itu kan efeknya tuh multiplier ya. Kalau mikro kayak langsung direct. Misal kayak kamu dapat duit, kamu bisa makan ya kan. Tapi kalau misalnya dari segi multiplier effect, kamu dapat duit, efeknya apa? Oh, kamu bisa sekolah karena itu efeknya berlanjut seperti itu. Nah, coba kalau misalnya teman-teman nih dari dampak kemiskinan itu apa ya? Mungkin Mas Alfiki bisa menyampaikan kira-kira dampak kemiskinan itu apa ya? Dampak kemiskinan mungkin karena tidak ada uang, Bu. Jadi Mm-mm. untuk menempuh pendidikan atau sekolah tidak ada biayanya, Bu. Jadi efeknya bisa tidak bisa bekerja dengan gaji UMR yang sesuai, Bu. Oke, benar Biasanya ya kan kalau itu sekolah. syaratnya harus sekolah atau pendidikan yang tinggi yang mampan, nah, Bu. Ingin menambahkan, Bu, Ya, gimana? dampak dari kemiskinan itu mungkin ini meningkatnya angka kriminalitas sama meningkatnya gosekan atau perselisihan sosial di masyarakat. Kenapa? Karena untuk yang kasus meningkatnya kriminalitas itu kan ada misal contohnya di salah satu daerah di Jawa Tengah itu kan ada di mana warga di salah satu kampung itu isinya adalah orang-orang pencopet, pembunuh seperti itu. Nah, setelah dicari tahu ternyata mereka melakukan kejahatan-kejahatan kriminal karena terdesak kebutuhan ekonomi dan mereka tingkat pendidikannya rendah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat dari data. Kalau kita lihat dari data, ini sekilas ya, data ini kita bisa melihat datanya fluktuatif, ya kan? Teman-teman udah bisa ya cara baca data ya. Nah, ekonomi itu wajib memahami data makanannya sehari-hari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya oke, dia emang ada penurunan, tapi karena ada pandemi tahun kemarin, 2 years, ya kan, dari tahun 2020 sampai mungkin sekarang itu sudah masa-masa selesai, itu kita bisa melihat bahwasanya dia sempat ini ya, sempat naik ya, tapi naiknya mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya populasinya banyak, persentase segitu kan jadi ngaruh ya. Naik 1% dari populasi kita berapa, ya enggak? Tetapi kita bisa melihat bahwasanya ini yang di atas ya, yang populasi million kan. Berarti ini kan ada kenaikan sekitar 1 juta. 1 juta tuh banyak loh itu. Itu sama aja kayak jumlah penduduk negara mana ya? Negara Latvia atau mana gitu yang benar-benar kecil. Yang data selanjutnya. Nah, karena banyaknya orang yang mencari pekerjaan di kota, kita bisa melihat ya di sini. Oke, kita bisa melihat bahwasanya data di sini ya. Ini ada, kalau kalian lihat itu kalau bisa yang percentage ya. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari million people itu tidak bisa mempresentasekan, oh angka ini banyak, berarti dia paling miskin. Tidak bisa, karena emang jumlahnya beda ya. Dense population atau populasi padat itu emang selalu ada di Pulau Jawa. Walaupun memang akhirnya banyak yang ke Pulau Jawa, ya banyak orang-orang yang mengalami kemiskinan, tetapi kalau kita lihat dari sini yang paling banyak kemiskinan di mana coba? Di Maluku, Papua, kemudian Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Ya, sisanya bahkan Kalimantan ya, no wonder ya Kalimantan, karena Kalimantan banyak masih sedikit orangnya. Dan kita bisa melihat bahwasanya ternyata dari urban dan rural area, urban itu kota, rural itu desa, ternyata masih paling banyak itu di rural ya, di desa.
mengapa ya? Nggak bisa kita pungkiri semua tuh kan pasti ada di kota ya. Kayak mau kemana kamu nanti kuliah setelah selesai kuliah kamu mau cari kerja di Jakarta. Why Jakarta? Atau misalnya di Surabaya atau di Medan. Why? Ya karena itu city kan. Nggak mungkin misalnya kayak aku mau nyari kerja di desa. Ya kalau misalnya ada ya monggo, tapi di desa ada apa seperti itu kan. Kita bahas tentang kebijakan ya. Terus apa sih kira-kira yang disampaikan yang diinginkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan? Ada namanya anti-poverty policies, ya kan? Ada kebijakan. Kebijakan itu nanti dibagi dua, kebijakan jangka pendek dan jangka panjang, ya kan? Kira dari kebijakan ini mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi mungkin? Izin Cepat menambahkan, ya. Ibu. Oh ya, boleh. Gimana? Mungkin peran pemerintah ini sangat diperlukan, Ibu, untuk paling nggak untuk mengurangi dampak dari kemiskinan itu, seperti nanti di penguatan pentingnya di infrastrukturnya, itu nanti sehingga supply dan demand-nya merata di seluruh Indonesia dan dapat berjalan secara adil dan merata itu. Seperti itu. Ya, benar sekali ya, infrastruktur itu penting ya. Udah ada yang mau nambahin mungkin? Saya, Bu. Ya, Mbak Nabila, monggo gimana? Iya, tadi saya setuju Bu sama tambahan dari Mbak Arum. Kalau peran pemerintah tuh sangat diperlukan sekali, karena kayak contohnya aja di Papua itu kalau kita misalnya mau belanja satu botol air mineral yang ukurannya 660 mili itu aja, harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih mahal dibandingin kalau kita belanja di Pulau Jawa, Bu. Jadi memang peran pemerintah sangat diperlukan untuk biar adil seperti itu, Bu. Jangan tahu cara menanggulangi kemiskinan menurut Al-Quran. Yang pertama adalah kewajiban setiap individu ya. Kita harus mengetahui bahwasanya segala pekerjaan yang halal itu dipuji dan segala pengangguran itu dikecam. Jangan karena semisal nih kayak di luar negeri kan ada nih ya, pengangguran itu akan dapat subsidi. Terus ya udahlah dapat subsidi aku nggak mau kerja. Enggak ya, jadi subsidi itu membantu agar kamu atau diri Anda tuh segera bekerja. Seperti yang dikatakan di alam nasyroh ya, ayat 7-8, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kemudian kedua, kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat ini mungkin Mas Tio bisa menambahkan atau menjelaskan mungkin dari kewajiban masyarakat ini kayak gimana nih kira-kira? Ya Bu, untuk kewajiban masyarakat ini mungkin kita bisa lihat ya sebagaimana yang tertera di PPT itu, bahwasanya salah satu cara penanggulangan problematika kemiskinan itu kita kepada lembaga-lembaga ataupun institusi-institusi yang bergerak secara dalam hal filantropi seperti itu. Misalkan ada Badan Amil Zakat, kalau misalkan mungkin di Muhammadiyah sendiri kita kenal Lazismo seperti itu. Dan yang lainnya juga ada Basnas. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai kemiskinan? Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa ini ya bisa didiskusikan nanti. Silahkan nanti berkelompok, silahkan cari data kemiskinan di masing-masing daerah. Udah cari tahu penyebab kemiskinannya itu apa. Mau interview atau mungkin kalian bisa nyari data di BPS itu juga bisa. Kemudian kira-kira solusi dari pemerintah desa itu seperti apa? Kalian bisa interview juga ke pemerintahannya, camat, lurah, atau mungkin kalian bisa interview juga seperti itu. Nanti silakan diskusikan di kelompok, kemudian nanti kalian kalian presentasikan, kemudian nanti dijadikan artikel ilmiah. Oke, terima kasih semuanya. Sudah selesai materi pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.